Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik, sehat, bisa berangkat ke sekolah seperti biasa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Duduk rapi. Siap. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelumnya Ibu mau mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Coba dilihat kanan kirinya. Siapa? Sipa tidak masuk. Kenapa Sipa nggak masuk? Kenapa tuh? Ada yang tahu kabarnya? Ada. Nah, kalau tidak masuk, lain kali bisa mengabari Ibu ya. Bisa lewat surat, bisa lewat WhatsApp ya. Jadi Ibu tahu ada kabarnya atau sakit atau izin ada keperluan ya. Jadi dikabari. Oke. Lain kali untuk yang lain seperti itu ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Oke, apa semangat ya, rasa cinta air pasti nanti akan. Nah, biar kalian tetap semangat, kita nanti sebelum mulai pelajaran kita stretching dulu, biar badannya lebih nggak tegang ya, biar nanti lebih enak, lebih rileks. Oke? Untuk berdiri, diri ya, lebih semangat. Kita diri semua ya. Oke, yuk. Ikutin gerakan yang di depan ya. Ya. Terus semuanya.
Oke. Sudah enak? Sudah relax? Oke. Sebelum hari ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa asing. Sebelumnya Ibu pernah membahas tentang Indonesia, negara kita. Oh, negara kita pernah di apa? Dijajah. Nah, kemarin kamu sebelum belajar itu mulai, yang kemarin itu kita pernah dijajah sama negara mana aja ya? Belanda, Portugis. Ya, Belanda aja. Ya. Bagaimana sih kalau pernah lihat YouTube atau baca cerita di perpustakaan? Bagaimana sih rasanya kemarin yang kita pelajari setelah baca buku yang Ibu jelaskan? Rasanya enak nggak sih kalau dijajah? Bagaimana perasaannya? Sakit? Sakit ya? Sakit terus apa lagi? Hidupnya baik nggak? Sengsara ya? Terus apa lagi yang dirasakan kalau dijajah? Kenapa? Najla? Hah? Sedih, iya sedih ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang usaha kita yang kemarin diganti saja, biar kita tidak dijajah. Apa yang usaha yang dilakukan? Belajar ya, harus belajar. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang kedatangan bangsa asing ya. Kedatangan bangsa asing, jadi kita mempunyai dua ya pastinya ya. Nih, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya mengenai bangsa asing ya. Nanti kedatangan bangsa asing, yang pertama tujuannya itu peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokohnya maupun periodisasinya. Jadi nanti kedatangannya kapan, tahun berapa. Jadi kalian harus memahami dari sini ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Jadi kedatangan bangsa asing nanti kita bahas bersama. Nanti kita bahas kapan datangnya, ya periodenya kapan, tahunnya berapa. Nah, itu nanti kita bahas ya. Tujuan kita yang pertama tadi mengenal sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia baik tokoh maupun periodisasinya. Kemudian yang kedua apa? Peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, kita bikin kesepakatan kelas seperti biasa supaya nanti kita bisa menjalankan pembelajaran dengan lebih enak ya, lebih aktif bersama-sama. Oke, mau bikin kesepakatan kelas apa? Ada yang punya usul? Kita nanti akan belajar harus punya kesepakatan kelas ya. Yang pertama kita buat yang kemarin kita bikin ya. Yang pertama yaitu kita harus tertib di mana? Jadi nggak usah gaduh ya. Jangan sana ke teman saling ngejek, sana bercanda ya. Kita sama-sama saling tertib di kelas supaya belajar bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua apa? Aktif. Jadi kalian harus aktif kayak ini kesepakatan yang kita buat ya, harus aktif. Jadi kalau tidak bisa saling bertanya kepada guru atau pada teman. Yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah ini kesepakatan kita. Jadi kesepakatan kita ada 3. Jadi yang pertama tadi saya aktif ya. Yang kedua aktif ya kalian. Yang ketiga bisa bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas kita harus bertanggung jawab. Oke, semangat, tepuk semangat. Yes, 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 yes. You are the best, the best, the best. Yes. Oke, siap. Selanjutnya Ibu memulai tentang pembelajaran bahasa
datang. Gimana kondisinya? Kenapa? Pada awal datang ramah, Ya. senang, tapi akhirnya bahasa Indonesia merasa sengsara. Iya. Sengsara ya? Senang karena Indonesia orangnya ramah. Tapi kok lama-kelamaan menekan mungkin ya, seperti yang ini. Jadi awalnya kalau yang orang Indonesia pasti kalau menerima tamu, menerima kedatangan dari luar pasti bersikap lama. Setelah lama, nggak taunya malah ya dia ingin menguasai apa yang ada di Indonesia. Sebelumnya ya, nanti sebelum nanti kita lanjutkannya, ininya kita lihat dulu video pembelajaran agar kalian lebih paham lagi ya. Kita akan datang di bahasa asing ya. Tapi tadi video pembelajaran kita tahun berapa, apa, di mana. Oke, kita lihat video pembelajarannya ya. Oke, simak baik-baik. Silakan kalian. Apa saja maksud kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Yuk kita cari tahu bersama. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah runtuhnya Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara barat mencari jalur perdagangan lain ke Asia Tenggara. Lalu bagaimana mereka bisa datang ke sini ya? Salah satunya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelajaran yang mereka miliki. Bangsa yang pertama kali datang adalah Portugis. Bangsa Portugis mendaratkan kapalnya di Semenanjung Melayu, Malaka. Setelah kedatangan bangsa Portugis, disusul kedatangan bangsa Spanyol yang termotivasi oleh semangat penjelajahan rempah-rempah dan perluasan wilayah yang sama seperti bangsa Portugis. Bangsa selanjutnya yang datang adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini adalah bangsa yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Wah, lama sekali ya. Bangsa Belanda ini berkeinginan untuk meraup untung dari perdagangan rempah-rempah serta strategi-strategi lainnya. Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia tidak hanya memiliki niat berdagang, melainkan 3G. Apa itu? Yaitu Good, Glory, dan Gospel. Mereka ingin menguasai daerah jajahannya untuk memperkaya diri, memperluas wilayah, serta menyebarkan agama. Bangsa Inggris juga datang ke Indonesia. Hanya saja, periode mereka datang ke Indonesia relatif singkat, yaitu selama sekitar 5 tahun. Itulah bangsa-bangsa barat asing yang datang ke Indonesia. Singkatnya, masuknya negara-negara barat ke Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Jadi, marilah kita memperbaiki masa depan dengan belajar dari masa lalu dan memahami sejarah kita. Oke, sudah ya. Tadi balik lagi. Sudah kan tadi diperhatikan videonya? Sudah. Jadi, apa? Musuhnya apa tadi?
Portugis. Oh, Portugal, Portugis. Portugis. Apa? Portugis. Oke, yang ini apa tadi? Balik lagi. Nah, ini Spanyol. Ini? Inggris. Belanda. Oke, ya tadi setelah memperhatikan video ini latar belakangnya ya. Kemudian selanjutnya ini rempah-rempahnya apa saja? Mayonis. Mentega. Apa lagi? Selain ini? Jahe. Ya, terus apa lagi? Kunyit. Apa lagi? Yang hitam-hitam apa ya? Oh iya, kopi ya. Itu termasuk juga ya. Nah, ini tadi yang kalian sebutkan 3G, gold, glory, gospel. Atau emas ya, gold, or glory, ya, gospel, atau agama. Kemudian ini ya, karena ilmu pengetahuan mereka udah sejarahnya sudah modern ya. Terus tentunya Konstantinopel. Nah, ini peta dunia. Nih, ini peta dunia. Ini ada jalur perjalanan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ini warna apa ini ya? Ini Spanyol warna apa ini jalur perjalanannya? Ini berarti ya. Kemana nih? Malaka. Hah? Malaka. Terus mana lagi? Inggris ya, Belanda, Portugis. Nanti ini ada jalurnya ya. Oke, selanjutnya bangsa Barat yang pertama datang ya. Tadi apa tadi? Portugis. Terus Spanyol. Terus Inggris. berapa tahun tadi? Berapa lama Inggris tadi? 5 Ya, 5 tahun. Bagus, sudah memperhatikan videonya, sudah menyimak. Nah, terus Inggris ya. Selanjutnya video Belanda, penjajahan Belanda. Di Belanda apa sih yang dilakukan Belanda di Indonesia? Ya, kita saksikan nanti ini. Oke. Hai teman-teman, kalian masih ingat kan penjajahan Belanda pada abad ke-16 berakhir karena VOC mengalami kebangkrutan. Lalu, gimana kelanjutannya ya? Penjajahan masih berlanjut nih pada abad ke-19 saat seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pada saat itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi serangan dari Inggris. Untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang. Tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi perang. Jalan raya itu terbentang dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Tahu ya, Anyer ya? Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah atau kerja rodi. Siapa yang membangkang akan disiksa. Rakyat Indonesia tentunya semakin menderita. Banyak dari mereka yang akhirnya mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Hah? Kejam sekali ya, Bimo? Iya Lula, tapi untungnya kekejaman yang dilakukan Daendels akhirnya terdengar oleh Napoleon. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Tapi, lagi-lagi penjajahan berlanjut, Bimo. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal yang menggantikan Van der Capelle. Ia diberi tugas untuk mengisi kembali uang kas negara Belanda yang sudah kosong akibat perang. Van den Bosch memberlakukan tanam paksa dan mengarahkan tenaga rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Aturan tanam paksa atau kultus tasel adalah penduduk wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa.
Tanah yang dipakai untuk tanaman wajib tanam ini dibebaskan dari pajak tanah. Hasil tanaman wajib tanam itu harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Mereka yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun untuk pemerintah Belanda. Tetapi nyatanya pelaksanaan sistem tanam paksa tidak sesuai dengan aturan tersebut. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang dan hasil tanaman rakyat dibayar dengan harga yang sangat murah. Beban penderitaan rakyat pun semakin berat. Hasil pertanian semakin turun dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan Belanda. Kas negara Belanda yang kosong mulai terisi kembali. Semua hasil tanam paksa diangkut ke negeri Belanda. Tapi ada juga loh orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa, yaitu Edward Douwes Dekker dan Van Hove. Edward Douwes Dekker memakai nama samaran Multatuli dan menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar. Dalam buku itu diceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa, dan selama 31 tahun rakyat kita mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Makanya Edward Douwes Dekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera dihapuskan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan di parlemen Belanda, tanam paksa mulai dihapuskan secara bertahap. Rakyat kita pun melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Belanda. Kita bahas bersama di video selanjutnya ya. Sudah dilihat videonya? Bagaimana Belanda? Kenapa? Nggak bisa didengar. Kenapa? Bahasa Indonesia? Bangsa Belanda? Terhadap bahasa Indonesia? Kenapa? Kejam. Iya, kejam. Melakukan apa? Tanam paksa. Ngapain aja tanam paksa? Diharuskan apa tadi? Tanam apa? Tanam apa? Si padi, kopi, terus? Tebu, iya. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari tadi video yang ditanyakan dari awal sampai video pertama, kedua, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Sudah paham? Sudah. Ya, negara apa saja tadi yang datang, tahun berapa lama, apa saja yang dilakukan, terus apa yang dilakukan Belanda ya tadi apa? Tanam paksa ya tadi. Nah, sudah paham? Nah, untuk melihat kalian bagaimana nanti pembelajaran yang sudah Ibu berikan melalui video dan kita bahas tadi, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik pada kalian bekerja secara berkelompok ya. Nanti Ibu bagi beberapa ya, kerjakan secara berkelompok ya. Oke, ini lembar kerjanya, perhatikan di sini, nanti Ibu kasih tahu cara bekerjanya, pengerjaannya ya. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian nama kelompoknya ya. Petunjuknya ini, lihat. 1 ya. Ya. Kemudian berdiskusi dengan teman kelompok, jangan kerja sendiri, jadi semua harus bersama-sama ya. Nanti siapa yang bagian penting membaca bareng-bareng kolaborasi kalian ya. Kemudian lakukan kegiatan membaca ya di buku yang kalian pegang sama atlas yang kalian pegang, atlas dunia, nanti lihat di situ perjalanannya. Nanti ada isian ya. Kemudian digunting ya, setiap kelompok membagi tugas-tugasnya ya, siapa yang gunting, siapa yang nanti nyari informasi ya. Kemudian harus menguruskan kronologis kegiatan ya. Nanti kalian tempel. Nah, tadi kan sudah ada bendera ya. Nah, kalau yang di sini pertama datang tadi di Malaka siapa? Nah, benderanya warnanya apa? Ya, di Banten siapa? Ya, nanti di Maluku siapa? Ya.
pasang benderanya di sini ya, yang di kotak. Nah, ini nanti digunting ya, sesuai kedatangannya digunting, ditempel, nanti tinggal kalian lipat, tinggal presentasi ya, nanti ditampilkan. Nanti kalau informasi yang ada di sini ada yang kurang menurut kalian, kalian cari lagi di buku, ditambahkan ya. Oh ini ada yang belum ada, nanti kalian tambahkan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu bagikan, sudah paham ya pengertiannya ya? Ini kertas kosong untuk menambahkan nanti informasi yang ada di buku jika yang tadi di kurang ya, di menu ini kurang. Oke. Boleh mulai bekerja. Oh iya, kelompoknya ibu belum ini. Safira ke sini. Alifia ke situ kelompoknya. Alifia ke situ, Safira. Oke. Kemudian Cinta ke sini. Oke, sudah. Oke, sudah ya, sudah ibu bagi kelompoknya. Sekarang dikerjakan. Oke. Dikeluarkan gunting dan lemnya. Bendera. Oke, bekerja bersama-sama, bekerja sama biar pekerjaannya mudah dan terselesaikan. Silakan. Boleh langsung mulai. Hah? Ya, silakan dikerjakan. Ya, bendera. Untuk bendera di sini ya. Nih, di kotak ini benderanya. Di bawah. Oh, nanti tulisannya di mana ya, Bu? Nanti tulisannya ini di mana? Bendera ya, bendera di sini. Nah, ini juga di mana ini? Kedatangan apa ini? Belanda. Belanda nih, Belanda. Bendera Belanda berarti tempel. Ya. Lihat di peta. Peta. Ada di atas kan peta kedatangan tadi garis ini nih. Ya, ada ini bukan adanya belum seperti ini ya. Kalian di peta dunia di situ. Ini garis kedatangannya masih yang merah Belanda di sini nih. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, potong dulu. Potong dulu. Mana gunting?
Siapa yang kurang kertasnya tadi aja ya? Iya, Bu. Ya, sampai ribet itu. Iya, benar. Sama dong itu sampingnya ngapain?
Oke, sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Oke ya, sudah ya? Oke. Kelompok mana yang akan maju mempresentasikan ke depan? Dari kelompok mana? Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Yuk. Boleh ditepuk tangan buat temannya yang maju ke depan. Fedri, silakan. Dari Eva, Nina, Juna, Oke, kita lihat temennya ya. Oke, perhatikan. Perhatikan temennya. Sudah. kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama ada Belanda. Bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1546. Tujuan awal yaitu berdagang dan mengolah ingin menguasai perdagangan di Banten. Kekuasaan Belanda dibentuk tahun 1902. Pemerintahan dagang dunia. Kewenangan VOC melakukan pengembangan di masyarakat dan memberi dukungan, dapat mengeluarkan mata uang sendiri dan membuat memiliki angkatan perang sendiri. VOC bukan terjadi perlawanan dipimpin Pangeran Diponorogo dari tahun 1525 sampai 1830. Muncul tanam paksa dan Belanda melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Politik etis, politik balas budi, menganggap Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Digagas oleh Konrad Theodore van Deventer. Politik etis dijalankan pada tahun 1890, memberikan pendidikan pada rakyat, pribumi, membuat irigasi dan kreasi perdagangan. Spanyol yaitu Glory Gospel. Datang ke timur Indonesia yaitu Bole Maluku. Setelah menyadari dan dibolehkan melakukan perlawanan. Glory memburu kekayaan membangun kejayaan gospel mengembangkan agama, sedangkan Awalnya
Berapa orang? Orang. Gue Inggris namanya. Oke, perhatikan temennya yang di depan. Ya. Benar gak sih? Oke. Yang di pasang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Dibalik. Bangsa asing dari wilayah bangsa Belanda menjelajahi di Belanda sampai 1200. Tujuan awal yaitu berjalan juga ingin menguasai perdagangan di Asia. Bangsa Eropa yang datang selanjutnya adalah Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga ingin mendapatkan dari rempah-rempah. Tujuan lain Spanyol yaitu Gulf Glory datang Spanyol ke timur Spanyol, kemudian Belanda, terus Spanyol, terus Portugis, terus Inggris. Belanda, Inggris ya. Oke, jadi sudah bisa ya awal kedatangannya, tahun kapan, di mana datangnya ya. Oke, sudah paham ya. Oke, jadi kedatangan ke Belanda, Spanyol, Inggris, ya, Portugis, bertujuan ingin mencari rempah-rempah ya, karena Indonesia kaya apa? Rempah-rempah. Kalian sudah paham ya? Jadi apa yang diinginkan oleh penjajah ya. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan yang menjawab benar atau salah ya. Oke. Nih, siapa yang mau jawab acung? Nanti ibu kasih reward sesuatu bermanfaat untuk kalian belajar. Oke, latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan di antaranya adalah 3G, Gold, Glory, apa? Benar nggak sih? Benar nggak sih? Latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan di antaranya kan ada berapa macam tuh ya? Ada 3. Ini 3G, terus ini ya. Apa benar nggak sih ini masuk? Yang jawab salah mana? Yang jawab benar satu orang maju ke depan. Yang merasa mau jawab benar, yang jawab salah maju ke depan. Ayo, 1, 2, ayo maju ke depan. Yang jawab salah boleh maju ke depan. Siapa yang berani? Yang jawab benar maju ke depan. Sini yang benar. Ayo Padri benar ya tadi. Ayo sebelum ibu balik 1. Yang mau ini jawab salah. Yang benar mana? Salah, Bu. Yang benar. Ayo yang benar. Padri tadi maju dulu. Gak apa-apa Padri, gak usah malu-malu. Ayo yang maju.
Fadli berarti dapat ini dari ibu. Senyum dong, semangat katanya. Oke? Kasih tepuk tangan buat. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Bangsa asing datang ke Indonesia pada masa ingin melakukan perdagangan Jepang. Benar apa salah? Yang mau maju, jawab benar boleh ke depan. Yang jawab salah boleh maju ke depan. Apa? Cepat satu orang. Banyak orang. Ini jawab apa ini? Ini? Udah dua. Siapa yang maju ke depan? April apa? Ini? April dulu katanya. Ali pengen ke depan yang mana? Ali apa April? April dulu katanya. Ali memang jawabnya apa? Benar. Coba kita lihat. Ya. Kita buat ini aja. Dikasih tepuk tangan. Oke. Datang ke Indonesia itu Banten. Portugis bener gak sih ke Banten? Berapa? Tadi yang jawab beneran itu duluan itu ya. Oke, ini dulu berarti yang maju ke depan. Oke, kita lihat salah katanya. Oh iya salah. Senyum. Kasih tepuk tangan. Bangsa Spanyol terlibat perebutan wilayah jajahan di Maluku dengan Inggris, bener nggak? Yang benar mana? Ada kayak yang lain yang salah? Sorakin bu. Hah? Salah sorakin. Ada yang jawab salah nggak? Nah, ini benar. Kita lihat. Salah sorakin dong. Nggak boleh. Udah berani maju itu suatu yang hebat. Kasih semangat. Tidak boleh disalahin. Kasih jempol. Sudah mau maju. Selanjutnya, ya. Bahasa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Indonesia pada 1915 di Banten. Benar nggak? Benar. Ya. Benar. Hah? Benar. Nikah apa Oh, udah udah ya? ya? Oh, udah katanya. Aksa aku beli buat aku kasih bu. Aja. Aksa kasih bu. Benar. Assalamualaikum guys. Oke, kasih teman-temannya yang sudah maju ke depan, kasih semangat, kasih tepuk wow. Kasih wes. Kasih ho. Kasih wes. Wow. Oke. Selanjutnya, bawa HP kan ya? Bawa HP dipasangkan. Nanti kalau sudah benar boleh maju ke depan. Seperti ini ya. Ini apa data? Kalian buka aplikasi yang ini. Word. Nanti siapa yang bisa memasangkan? Yang bawa HP silakan boleh maju ke depan. Yang mau maju yang sudah berhasil boleh maju bawa sini. Emang udah disambung Sudah? Ya, mulai lagi Pak. Let's start. Yes Pak. Sudah? Sudah benar? Ya, jawab. Wah, sudah benar semua. Sudah bisa sama jawabannya. Yang lain ada lagi? Hebat, Akso, boleh?
hebat. Adek, Safira sudah? Ditarik. Ya, sama. Ditarik ke sini. Mana belajar tentang? Ya, ya ditarik. Ada semuanya. Mana? Kembali. Menariknya. Sudah bisa? Sudah Arif? Arif? Mana kembali? Mana? Benar? Safin. Safin. Benar tak? Sudah semua? Sudah paham ya? Hah? Bukan semua. Benar tak? Benar semua. Salah. Sudah bisa? Benar? Ya. Jadi sudah tahu ya? Sudah bisa semuanya? Sudah? Jadi sudah tahu ya? Kalau Portugis datangnya kemana? Terus kalau Spanyol kemana? Tadi Spanyol mana Spanyol ya? Kemana? Kuku. Terus kalau Belanda? Banten. Kalau Inggris? Jakarta ya. Sekarang Banten dulu Batak. Iya. Jadi Inggris datangnya dulu ke Batak. Iya. Ya. Sudah bisa semua menjawab. Jadi sudah tahu ya kedatangannya. Oke. Kalian sekarang sudah paham, sudah bisa bekerja kelompok dengan teman-temannya, ya, bekerja sama, sudah bisa menggunakan aplikasi, sudah menjawab tadi yang benar masalah Ibu ya, sudah paham ya, sudah bisa video yang Ibu kasih tadi sudah dipahami, sudah mengerti ya. Oke, apa yang kalian dapat hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini? Hah? Senang, seru. Terus? Hah? Dapatkan ilmu baru. Jadi tahu apa? Tahu sejarah. Bagaimana rasanya lihat yang dulu di mengabulkan apa tadi? Tanam. Bagaimana rasanya? Enak nggak? Enggak. Mau seperti itu? Enggak. Nah, kalau nggak mau bagaimana caranya? Kalian tidak mau belajar seperti itu? Nah, ya belajar dengan sungguh ya, masih bisa bersekolah, belajar dengan sungguh ya. Jadi jangan sampai apa yang dikasih kesempatan sama orang tua sia-siakan. Oke, tugas kelompoknya nanti kita tempelkan di dinding kelas ya. Dari yang terbaik kita tempelkan di dinding kelas bahwa ini sejarah kedatangan bangsa asing. Ini ada tempel ya? Oke, ya. Nanti kita tempelkan ya itu. Nanti kita tempelkan di paling belakang sama di samping ya. Nanti kita tempelkan hasil kelompok kalian ya. Jadi bahwa itu apa yang kalian kerjakan seperti biasa kita tempel ya di kelas. Oke, seperti itu pelajaran hari ini untuk diskusi kelompok. Jadi apa yang kita dapat hari ini kalian pahami ya, sudah mengerti ya. Jadi bangsa yang pertama datang ke Indonesia siapa? Portugis. Terus ya, terus Belanda dulu, Inggris dulu. Belanda dulu baru Inggris ya. Jadi sudah paham pembelajaran hari ini rasanya kata-kata menurut kalian menyenangkan, dapat pengalaman baru, apa yang disaksikan diingat kembali ya, pembelajaran hari ini. Nah, setelah bekerja kelompok, setelah menyaksikan video, tadi pertanyaan yang diberikan, sudah menempelkan bendera, melalui aplikasi foto yang kalian menggunakan di ponsel, Ibu akan memberikan
soal individu, soal evaluasi. Dikerjakan, sekarang kalau dikerjakannya tidak berkelompok lagi, tapi dikerjakan perorangan sendiri-sendiri. Boleh ditutup buku tulisnya dan atlasnya. Ibu akan bagikan soalnya. Dan tugas kelompoknya bisa dikumpulkan ke ibu dulu. Ya. Untuk belajarnya di situ memperhatikan. Oke, jangan kasih waktu. Ini Bu Adil ya, dan kelompoknya. Tugas kelompoknya Bu Adil. Ya, sesuai petunjuknya. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Tanpa bekerja sama. Nyala. Tugas kelompoknya Ibu ambil dulu ya. Nanti kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Kerjakan dia. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
2 menit lagi ya. Dikerjakan. Kerjakan sendiri kan? Oke, sudah ya. Dikumpulkan. Sudah selesai. Hah? Oh, satu lagi. Oke. Sudah Pati? Sudah? Oke, Pati. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah? Sudah? Yuk, sudah? Sudah? Satu sudah. Ini sudah? Sudah. Oke, sudah. Kerjakan. Tidak apa-apa, hasil sendiri kan bukan kerja sama-sama teman, bukan kerja kelompok kan. Sudah? 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 Oke? Sudah? 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 Apa? Sudah? 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 Ikhlas? Tapi ya sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah cepat? Sudah? Oke. Sudah semua ya? Ada yang belum? Siapa yang belum? Sudah semua? Ya. Oke, ini hasilnya sudah dikumpulkan. Untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perlawanan negara Indonesia ya terhadap bangsa asing ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum pulang, sebelum ini kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Karena pembelajaran sudah selesai. Untuk pembelajaran kita berdoa dulu. Oke. Dilakukan ya. Oke. Ayo aja disiapkan. Duduk rapi. Siap. Duduk rapi. Siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah, sampai rumah, jangan sampai mampir-mampir dulu. Kalau mau kemana-mana, kamu dengan orang tua.